guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Yanti Yusuf di Tagar Hongkong Channel. Nah, hari ini di Rabu 6 Oktober 2021 gue ngonten. Biasanya gue ngonten di Ahad ya, tapi karena sesuatu dan lain hal lainnya nggak bisa, dan hari ini bisa terlaksana. Tapi alhamdulillah tentu saja karena temanya gue dapetin di Ahad kemarin dan gue sharingin di hari ini, dan mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat buat gue, lo, dan kita semuanya. Nah guys, sebelum kita mulai sharing-sharing hari ini, kita patut bersyukur terlebih dahulu bahwa kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan terus tersenyum dan berbahagia bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, tema hari ini mungkin agak sedikit singkat, tapi gue dapat kesimpulannya dari sebuah cerita yang nyata ya, kisah nyata dari temen yang ada yang biasa kita gabung kumpul bareng. Dari permasalahan yang dia dapetin bisa kita simpulkan istilah ya. Jadi ini gue ambil sebuah istilah. Jadi orang yang cerdas bisa menjadikan kerugian itu menjadi sebuah keuntungan. Tapi kalau orang yang bodoh bisa menjadikan sebuah permasalahan menjadi menumpuk berlipat ganda sehingga tidak menyelesaikannya, sehingga tidak bisa melihat titik cerah bagaimana dia harus menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, dari situ kita mulai sharing hari ini. Nah guys, gue lagi ngangkat sebuah cerita. Dalam sebuah cerita tersebut, ini bisa lo simpulin ya, atau kita bisa ambil maksud dari cerita ini. Nah, dari cerita ini gue baca dari sebuah buku yang di zaman penjajahan terdahulu. Jadi ada dua orang sastrawan yang kemudian ditangkap oleh penguasa karena karyanya dianggap merugikan dari penguasa ya, atau menentang dari penguasa, membangkang. Akhirnya kedua sastrawan tersebut dipenjara dalam sebuah sel. Nah, dari cerita ini yang menariknya adalah keduanya mempunyai pemikiran atau pemahaman yang berbeda secara pemikiran ya. Jadi di dalam sel tersebut antara sastrawan yang satu dia mempunyai pemikiran yang optimis tentang masa depan, dan sementara sastrawan yang kedua dia sangat pesimis terhadap masanya akan datang, karena di saat itu dia masih di dalam penjara, seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk menghirup udara segar atau menikmati kehidupan di luar sana dari jeruji besi. Nah, di saat di dalam jeruji besi tersebut, nah sang sastrawan yang mempunyai pemikiran yang optimis, dia selalu memandang di balik jeruji besi, pandangannya ke atas, melihat keluar dari balik jeruji besi. Dia memandang ke atas di saat siang maupun malam. Kalau dia siang melihat matahari ya, sinarnya langit yang biru, ada hujan. Kemudian kalau malam dia akan melihat bintang yang bersinar, bulan yang terang. Kemudian membuat dia tersenyum seolah-olah dia sedang menikmati, dan dia akan menikmati itu. Itu seorang yang mempunyai pemikiran yang optimis. Tapi bagi seorang sastrawan satu lagi yang mempunyai pemikiran yang optimis, dia selalu menunduk dari ranjangnya, kemudian melihat ke bawah, menundukkan kepalanya, yang dilihat hanya tanah hitam, sehingga akhirnya dia hanya meneteskan air mata dan bersedih seolah-olah tidak ada kehidupan lagi setelah hari itu. Nah, dari cerita ini kita mengambil satu pelajaran, bahwa dari setiap kesedihan, permasalahan, kesusahan, cobaan, itu ada titik cerah. Setidaknya kita memberikan ada sedikit titik terang. Pasti ada titik terang yang harus kita lihat untuk kita memulai menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, mudah-mudahan kesimpulan gue setuju ya. Dan buat lo yang setuju apa yang gue pikir ini, silakan komen di kolom komentar. Nah, buat lo yang penasaran, gue kasih contoh lagi. Dan buat penonton Tagar Hongkong yang kebetulan nonton ini, lo bisa tahu jawabannya. Gue kasih satu pertanyaan. Nah, bagaimana triknya memasukkan 3, ya ini ada 3 ya, 3 barang ini ke dalam satu wadah. Ya anggaplah ini atau toples ataupun panci, terserah. Nah, jadi di dalam nanti kalau dimasukkan ini akan cukup
di panci atau toples ini. Nah, jadi batu, kerikil, dan pasir ini menurut elu mana yang harus lu masukin duluan? Batunya, kerikilnya, atau pasirnya, agar dia cukup tidak tersisa di luar? Buat lu yang bisa jawab, silakan komen di kolom komentar. Dan makasih buat yang udah kasih jawabannya, dan mudah-mudahan ini salah satu pemikiran buat kita, mengolah pemikiran kita bagaimana kita menyelesaikan satu masalah. Kita ibaratkan dari contoh-contoh manusia, pemikiran maupun benda-benda, dan yakinlah dari setiap permasalahan, dari setiap kesedihan pasti ada kebaikan. Dan jangan lupa buat kita yang mengimani, punya kepercayaan, punya yang maha kuasa, maha pemberi masalah tersebut, ada pahala. Dan insya Allah barokah bila kamu selalu terus berserah diri kepada Allah SWT, terus meminta kepada Allah SWT, terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar bila tidak kamu lihat, tidak lu lihat sedikit pun cerah untuk menyelesaikan masalah, paling tidak akan diberikan titik cerah oleh Allah SWT untuk lu memulai menyelesaikan permasalahan lu dari situ. Mudah-mudahan dari sharing hari ini bisa bermanfaat buat gua, buat lu hari ini, besok maupun yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.